Kami sudah start dengan 3.7 sangat chapter ini. So, chapter 3 ada macam mana digitalizekan tapak itu figure yang kami boleh guna untuk mengoptimiskan kami punya operation dan sales. So, actually first adalah digitalization road network. Macam mana kami digitalize semua itu mapping. Sekarang kami guna Google Map untuk calculate itu distance. Kami guna GPS untuk calculate dia punya job log. So, dengan ini kami boleh tahu apa kami punya klien tepat. Kami juga ada itu map untuk tunjuk klien yang mana di mana kawasan yang kami mau cari. So, bagi ini kami adalah guna itu roadmap untuk cari optimum time. Okay, so specific time delivery macam KL 7 sampai 9 ada time control, 5 sampai 7 tak boleh masuk. So, itu kami sudah spesifik ke KL untuk luar negeri dan memang tak ada isu inilah. So kami boleh detect lunch break, access restriction, unloading restriction, drop size limit, parking problem, paperwork problem, the the type of vehicle available. So paperwork problem macam kami tak boleh sign DO kerana itu site dia malam tak ada orang. So parking problem mungkin KL memang tak ada tempat parking selain itu petrol station. So number of vehicle kami ada, then need to preload trailer, isi dulu sebelum hantar. So mixed fleet ada yang tanker besar dan tanker kecil, dan vehicle capacity 6 meter cube dan 30 meter cube lah. So use compartmentalize. So kami ada apa? Ada yang ada compartmentalize punya, kami tak ada lah. So driver hour registration, driver tak sekarang ni tak ada lah. Dia hanya mau OT itu semua saja. Kat Europe memang 8 jam saja kerja. Shift pattern hour, number of driver available, different type of lesson training, that GTL, CIDB ni semua license yang perlu lah. Mungkin Petronas punya ada perlu different lagi punya training lagi perlu. Jadi second person mungkin kalender perlu untuk angkat pump ke atau apa saja ke, mover kan, tengok belakang jalan semua itu mungkin perlu ketua punya orang. The road infrastructure dia punya jalan semua maximum number of call per road. So satu hari boleh berapa route berjalan lah. Ini kami boleh detect dengan digitalized network. So ini semua data, multiple trip, satu hari boleh jalan berapa trip, kalau dekat dan yang boleh jalan 3 sampai 4. Jauh dan 2 trip. 2 day trip. So mungkin satu yang pergi Johor dan pergi balik nampak macam satu trip kan. Tapi dia akan ambil dua hari. You pergi sana lebih kurang 7-8 jam. Isi turun 10 jam. So setelah 10 jam dia tak boleh terus balik sini kerana dia mau tidur. Dan tidur bagi esok balik sini. So 2 trip sudah siap. So 2 hari, satu trip. So simulate, tapi Penang pun sama juga, Terengganu pun sama juga. Simultaneous tiru and collection, you pergi, turun dan isi balik sini pun ada punya. Untuk kargo lah, tapi untuk liquid sangat kurang lah. Selain dia sama punya produk, mungkin itu palm oil mah hantar sini pergi sana. So the weight and dimension, okay, dia punya density different, itu semua kat sini per unit atau different product, okay. Variable unloading time mungkin tinggi sikit dan malah lebih lama sikit. So separate product, repeating vehicle. So the need to collect empty container. So ini semua adalah apa yang kami perlu collect untuk digital data untuk kami optimize kami punya tanker dan macam mana kami optimize kami punya trip. So diminish load problem, okay, overloading, extra akan rosak. So ini adalah kargo lah. Kalau you letak berat tak beza dia akan terbalik. So forward order, so mungkin itu tanker kami buat IBC tank letak sana satu hari sebelum, 2 hari sebelum, itu event dia perlu. So normal delivery setiap hari jalan pagi dan petang loh. So 5 hari weekday loh, weekend memang kurang sikit. Urgent order, ini emergency ada water crisis dan kami perlu hantar loh. Okay, macam mana kami mau pasti tanker boleh jalan lah. Okay. Manual scheduling or ini semua. Okay. So selepas kami bincang itu digital data yang kami mau collect untuk optimize kan, ini adalah dia point-point yang kami mau dapat untuk optimize kami punya route. So kami sekarang guna manual scheduling, dan manual scheduling punya cara adalah guna itu Excel. So macam mana kami mau scheduling. So selepas manual scheduling kami perlu establish data parameter, determine geographic area. So kami mau tahu itu sales order mana dan apa information yang kami perlu. Lokasi, PIC nombor, company nama. Dan kami boleh terhantar. Masa dia mau tengok site, dia access tak, host perlu berapa panjang tak. Ini berapa adalah establish kami punya data. So setiap data mesti mau sebelum kami buat hantaran. Determine geographical area. So selepas kami tahu, kami akan check itu map
dia ke lokasi ke mana. So location mau detail check sebelum hantar, determine demand berapa volume dia perlu, determine customer drop constraint, tengok apa dia punya hose tinggi ke, turun rendah ke, hose berapa panjang diperlu ke, itu semua. Jalan boleh masuk ke, dan itu corner ada boleh corner dah. Ini semua adalah constraint yang akan di berlaku. So allocate demand berapa tanker kami perlu di assign untuk kerja ini, dan decide itu geographical rule. So tengok itu still boleh naik tak ada semua itu. So kami boleh plan trip, plan route. So kami plan trip, plan route. So plan itu berapa tanker di schedule. Dan kami akan plan itu jalan macam mana pergi. So calculate requirement mileage fuel. So kami akan calculate itu tanker berapa jauh dia pergi dan berapa apa costing akan berlaku. Dan calculate. So kami akan calculate itu tanker utilization rate. So bila kami assign dia 2 trip, 3 trip, dia akan fully jalan tak. So pasti semua. So ini kalau kamu guna manual scheduling, ini dia punya step yang kami mahu buat sekarang, which is kami sudah buat lah supaya kami punya utilization rate naik. Kalau tidak, kami punya utilization memang tak naik. Okay? So sebab itu information daripada sales sangat penting supaya kami punya belakang boleh operate dengan smooth. So two vehicle type are available. Okay. So, kalau kami guna 2 lori hantar atau guna 1 lori hantar. Karena kalau you ada klien minta 12 tan, jadi kami hantar dua kali IBC tank. Tapi kalau kami hantar satu besar punya, boleh tak? Sesuai tak? Itulah. So, order start, okay, so ini depends lah, okay. So, ini pada masa slot yang ada di dua window lah. Kami adalah 9 sampai. So kami punya biasa adalah 9 sampai 12. Tanker mesti mau keluar pada pukul 9 sampai klien sebelum 12. Turun habis keluar sebelum 1. So 2 dia akan start balik easy dan sebelum 4 yang masuk untuk turun ke kedua punya trip. So kami ada 2 time slot. Okay, driver kerja maksimum 10 jam. So kami maksimum 12 jam lah. So satu hari dia memang half day sudah gone punya. So pagi dia mau start isi pada pukul 8 dan sebelum 8 siap 2 trip. Kalau dia start awal, dia awal sikit lah. Kalau tak ada, dia memang lebih kurang 12 jam lah. Kalau ada minta dia buat trip ketiga kalau ada emergency. So driver boleh break. So masa pump air dia boleh rehat sikit. Okay lah. Okay, average speed. Okay, itu adalah speed lori dan decide itu deliver punya time. Okay. So untuk KL memang highway banyak dan memang boleh jalan 80. Kalau pergi Penang on the road pun lebih kurang 80. Kalau cakap ada kawasan kecil kan semua kan agak akan lambat sikit lah. Okay. Paperwork semua ini adalah sini lah. Okay. Oh sorry. Okay. Fixed variable. So ini adalah sudah confirm punya lah. Ah, pukul berapa mereka isi, pukul mereka keluar. Dan pukul mereka mepak mereka lori. Tak lebih daripada pukul berapa. So, itu saja. So, identify drop point. Demand constraint by drop point. This is distance measurement rules. So, kami ni semua mau calculate. Kami guna Google Map untuk calculate distance lah. So, form cluster trip. Ini adalah group planning lah. Dia macam mana depot letak kat mana, isi kat mana, lagi jimat distance. Itu kami punya schedule lah. So, mereka cara adalah hantarlah jauh punya macam okay. Saya akan bagi satu example ini cluster trip dan itu final trip atau short one. Okay, saya bagi satu example. Kami mau hantar satu trip pergi Seremban. Jadi kami kau KL Shah Alam kami punya depot. So actually kami isi pada pukul 4 hantar sampai sana. So turun pada pukul 8 atau 9. Sudah siap dan kami balik. Dia lari ambil 2 jam. So 11 kami sampai KL, ada 12 sampai KL. Dan kami boleh isi satu trip untuk KL lagi. So, tengok jauh tapi kami boleh sempat untuk buat 2 trip. So, ini adalah cara untuk buat Seremban punya job. Okay. Hantar pertama trip awal-awal pagi hantar sana. Kerana tak ada jam, tak ada semua ini. You hantar sama, turun pada pagi awal. Dan balik ke KL 2 jam, 3 jam. Dan you boleh buat kedua trip ke Seremban. So, cara ini kami akan jimatkan kami punya cost untuk Seremban punya klien. Selain kami hantar dari sini pukul 9 pagi sana buat satu trip balik sini, then costnya akan tinggi lagi. Okay, so combine trip or determine fuel required. Okay, so apa yang kami boleh increase customer service through consistent reliable scheduling. So kami buat itu schedule, kami tahu itu timing semua. Dan klien boleh buat dia punya planning lagi service kami akan tinggi. Dan hanya kami perlu monitor dia punya progress saja.
So dengan efficient routing kami boleh reduce cost untuk deliver distance, dan itu lori cost akan rendah lah kalau utilization nya tinggi. Saving itu time, dan itu boleh buat lah. Okay, so selain kami manually buat ini, dia juga ada sistem yang boleh digunakan. Driver dan vehicle performance data, supaya kami boleh reduce itu fuel consumption, monitor itu fuel. Itu kami GPS ada boleh buat, driver pada performance monitoring itu boleh buat. So vehicle tracking, dan kami tahu jalan mana sesuai, dan dia punya information tepat, dan untuk beritahu customer lagi bagus kami punya accuracy bila dia akan sampai. So ini dua sistem track, satu driver dan vehicle, satu ada GPS. Okay. So trailer tracking, kami boleh check itu trailer supaya itu security ada. Kalau you hanggap benda yang mahal, dan memang perlu lah orang curi punya, dan memang perlu lah. Kalau tidak, dan trailer pun tak ada orang yang tengok. So in-cab mobile terminal, okay, dia boleh print itu DO, dia boleh chop and sign. Sekarang kami guna digital dan langsung tak ada. So onboarding system adalah untuk bagi macam Grab, you tengok mereka guna Waze untuk tengok. Sekarang kami driver pun ada guna lah kalau tak tahu tempat mana. Link on board, so kami boleh nampak real time warning ke, itu Waze tu boleh nampak. So dari sana itu adalah sistem yang boleh diguna oleh transport semua. Okay, so ini pigeonhole maksud adalah deliver order dihantar ke tempat-tempat, dan ini macam itu pigeon lah. Pigeon itu apa? Mereka simpan mereka punya kawasan supaya sorting dia jangan untuk cari. Ini pergi macam you pergi post saya boleh nampak mereka guna ini benda. Kami tak ada guna ini. Mereka guna untuk tahu siapa ambil kotak ini hendak bagi mana. So satu kotak dan semua sudah align, dan semua tempat dia boleh diletak dalam sini, dan kargo dia letak di square-square ini, dan boleh di-arrange lah supaya tak confuse angkat tempat salah. Okay, ini sampai chapter 3. Sekarang kami akan go for chapter 4. So chapter 3 mana pasal operation. So macam mana buat scheduling. So apa sistem yang boleh dibantu untuk mengoptimalkan dia punya delivery system lah. Okay. Next punya adalah transport management dan vehicle. So next punya adalah go detail lebih kepada itu transport, macam mana manage itu asset, macam mana optimizekan itu. Yang atas punya banyak kepada planning dan management. Okay, itu saja.